Halo, sobat-sobat di Allpad. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Brother Matthew. Ini Brother Matthew ya. Apanya yang spesial? Ya karena biasanya kita formatnya berbeda. Ini baru kali ini kita Ah, bikin format interview seperti inilah. oke, Nah, oke. eh, boleh perkenalkan diri dulu. Siapa nih, Brother? Nama aku Matthew Justin Cahyono, semester 5 di Oke. Universitas Oke, berarti masih kuliah ya? Masih kuliah. Nah, non aktif sih sekarang, non 20 aktif. tahun. Ya, Oke. Kalau umurku 20 tahun. dan Bro Matthew ini eh, sekedar informasi adalah dia baru menjadi seorang Adventis ya. Nah, kalau boleh tahu sebelum Ya. jadi Advent gitu, Ah, Bro Matthew ini gereja mana gitu? Oke, jadi sebelum memutuskan untuk bergabung dengan menjadi anggota GMAHK, aku uh, terdaftar di salah satu gereja denominasi Injili di bawahnya Protestan. Itu Di bawahnya Pentakosta. itu semacam Ya, karismatik ya. ya karismatik. Karismatik. Oke. Dan Karismatik. terus kalau boleh tahu kapan sih tiba-tiba memutuskan menjadi Advent, terus itu kayak gimana tuh ceritanya tuh, dan itu kurang lebih kapan gitu? Kapan kapan memutuskan itu waktu libur semester pertama aku kan pulang Itu tahun berapa tuh semester pertama? tahun 2019. Oh, berarti masih baru banget ya, tahun Ya, lalu gitu ya. Oke. itu Januari aku memutuskan untuk cari cari gereja GMAHK yang terdekat di mana, karena sebelumnya aku berusaha beribadah pada hari Sabat di rumah, bukan di Oke. gereja gitu. Eh, by the way, sebelum dilanjut, Dan oke, oke. eh, gimana Heeh. ceritanya Brother Matthew ini yang tadinya seorang di denominasi sebelumnya lah, Injili Reform, bisa kenal Advent itu gimana, bisa kenal pekabar ini gimana gitu? Oke, sebelumnya aku lanjut dulu pertanyaan yang Oh sebelumnya. ya, oke, nggak apa-apa, lanjut aja. Jadi semester satu, terus memutuskan untuk ke GMAHK 2 minggu, 3 minggu setelah, ya 3 pekan sih, 3 pekan setelah eh, beribadah di GMAHK, hari Sabtunya dibaptis tanggal 16 Februari, seingatku sekarang ya, 16 Februari 2019 dibaptis Oke. seperti itu. Dan aku mulai terekspos dengan pekabaran tiga malaikat ini itu awalnya dari video yang berjudul Luciferian Worship yang dibawakan oleh evangelis Walter White, tapi channel di luar Amazing Discoveries gitu. Hmm. Berarti dari YouTube ya gitu ya. Ya, dari YouTube. Jadi aku ketik tentang Luciferian seperti itu, dan salah satu videonya yang muncul adalah video yang dibawakan oleh saudara Walter White seperti itu. Tapi waktu pertama kali nonton video Ah, tersebut, yep. kamu mungkin belum tahu ini Advent atau apa gitu ya. Ya, belum tahu. Terus yang membuat brother setelah nonton si Walter Fate ini, Ya, terus sampai apa ya, sampai bisa eh,
membuat brother pengen belajar lebih dalam dari Iya. video-video Walter Fate yang lain itu apa tuh? Oke, karena sebelum aku dapat informasi yang dibawakan oleh Walter White, aku melihat juga di YouTube, baca-baca dari berbagai sumber tentang eh, tentang salah satunya teori konspirasi, lalu ada mengenai ya salah satunya mengenai teori konspirasi dan terkait juga mencangkup pergerakan New Age seperti itu. Dan dengan menonton video dari channel Amazing Discoveries, puzzle itu makin lengkap seperti itu karena dikaitkan juga dengan firman Tuhan. Oke. Nah, aku awalnya, karena puzzle ini lengkap, akhirnya aku ingin dan aku sudah mengecek sumber pustaka yang Walter White gunakan. Aku cari sumber utamanya. Nah, aku penasaran, Walter White ini, saudara ini, itu bagian dari organisasi apa gitu, institusi apa gitu. Nah, aku ketik namanya di Google, keluar di Wikipedia, dan di situ denominasinya adalah Seventh Day Advent hari ke-7 seperti itu. Seventh Day Adventist ya. Ya, Advent hari ke-7. Dan waktu itu apakah Bro Matthew pernah dengar Seventh Day Adventist sebelumnya? Belum. Belum pernah. Berarti itu betul-betul pertama kali ya. Ya. Dan menariknya, sebelum aku dapat nama Seventh Day Adventist, tahu ada nama itu, ada gereja itu, ada beberapa individu yang mengunjungi rumahku dan mereka adalah rekan kerja ayahku satu perusahaan, dan mereka juga anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Tapi aku belum terekspos oleh pekabaran 3 malaikat dari individu-individu tersebut seperti itu. Jadi melalui YouTube inilah Tuhan bisa menjangkau jiwa seperti aku gitu. Ya. Jadi pesanku ya untuk kalian yang ingin berbagi pekabaran, yang sedang ingin atau berhenti mengabarkan pekabaran 3 malaikat melalui teknologi atau media informasi sekunder gitulah ya. Tetap ikuti perintah Tuhan yang ada di firman dan ingatlah janji-janjinya gitu. Oke, menarik sekali ya. Jadi Brother Matthew ini berawal dari suka mendalami konspirasi-konspirasi teori seperti itu. Terus tiba-tiba terarahkan ke pelajaran yang ke arah nubuatannya gitu. Dan akhirnya bisa ketemu kebenaran. Soalnya ya for teman-teman punya untuk informasi aja bagi teman-teman, banyak sekali orang di dunia ini suka juga belajar teori konspirasi, cuma gak dapat pengertian yang benar berdasarkan nubuatannya, ini siapa pemain-pemain di belakangnya dan seperti itu. Dan Matthew 2019 kemarin di bulan Februari ya awalnya akhirnya dapat secara pastinya tuntunan Tuhan juga, dia bisa ketemu video tersebut dan dia belajar dan akhirnya sampai ya jadi sekarang ini gitu. Nah, oke. Terus setelah Bro Matthew sudah menonton
beberapa seri-series dari Walter White tersebut. Em, Terus gimana pertama kali Matthew ketemu gereja Advent? Pertama melalui Google Map. Google Maps. Ya, Jadi Matthew cari gereja terdekat gitu ya. Ya, heeh. Pada saat itu Iya. Matthew di daerah mana tuh? Aku tinggal di Ciledug, gereja yang paling dekat itu di Bintaro. Oh, oke, berarti cari sekitar situ ya. Iya. Oke. Berarti pas lagi Matthew tinggal di daerah sini juga ya. Iya. Daerah Jakarta, Ciledug waktu itu. Oke. Terus akhirnya Matthew akhirnya ada belajar lagi lebih Iya. lanjut seperti itu. Ya, belajar. Belajar lebih lanjut terus akhirnya Terutama nubuatan ya yang terkait dengan Daniel, terutama Wahyu seperti itu. oke. Dan akhirnya Matthew memutuskan untuk dibaptis. Proses jadi awalnya kenapa aku dibaptis seperti itu. Jadi ada salah satu anggota jemaat menyarankan agar aku dibaptis lagi gitu. Berarti sudah pernah dibaptis sebelumnya kalau dibaptis lagi. Nah, sudah dibaptis di gereja karismatik, di gereja Injili 1 tahun sebelumnya, di bulan yang sama juga, tapi 1 tahun sebelumnya aku dibaptis di situ. Menariknya aku dibaptis di gereja itu tuh udah tahu pekabaran 3 malaikat Oh, gitu. gitu. Udah tahu, maksudnya antikrisnya siapa udah tahu. Oke. Sabat itu hari Sabtu. Heeh. Dan perjanjian lama sudah menubuatkan kalau Yesus itu Mesias yang akan datang di perjanjian baru. Oke. Nah, aku sudah dapat itu dan hanya ada satu tubuh. Tuhan itu hanya punya satu tubuh gitu. Oke. Nah, setelah terima kebenaran itu, aku memutuskan untuk dibaptis, tapi nggak tahu mau dibaptis di mana. Ya, aku dibaptisnya di gerejaku yang di karismatik yang Injili itu. Nah, akhirnya setahun kemudian ada satu anggota jemaat menyarankan agar Matthew dibaptis di gereja. Advent. Oke. Oke. Dan akhirnya aku bertanya, kok harus dibaptis lagi gitu kan? Ya aku ya wajar lah ya. Terus aku pelajari mengenai baptisan. Pertamanya bersama pendeta. Nah, setelah bersama pendeta ya sendiri di rumah gitu kan. Kan sama pendeta cuma 2 kali belajar tentang baptisan. Oke. Akhirnya ini Alkitabiah. Akhirnya aku memutuskan dibaptis, tapi 2 minggu, berikan aku waktu 2 minggu. Oke. Setelah aku ambil keputusan, 2 minggu setelahnya aku dibaptis. 2 minggu sebelumnya aku beri kabar ke orang tua aku mau dibaptis dan orang tua tidak memberi respon apapun. Tidak memberi respon maksudnya nggak menghiraukan atau memang mereka nggak setuju tuh? Tidak menghiraukan. Ya, menghiraukan ya. Oke. Tapi Bro Matthew sendiri ketika masuk Advent, background Bro Matthew kan ini bukan keluarga Advent kan? Apakah ada pergolakan gitu setelah mengetahui Matthew ini tiba-tiba dapat pekabaran yang baru nih? Oke. Apakah ada isu seperti itu? Ya, isunya ya jadi aku dapat sesuatu nih yang aku pelajari yang baru dari Alkitab. Dari modul pelajaran dari doktrin-doktrin dasar gereja kita gitu. Terutama aku bagi ke orang tua, mah ini kayak ini seperti ini, kayak aku semangat gitu bagiin ke papa mama gitu kan, tapi respon mereka ya mereka tidak tertarik gitu. Ya, tertarik. Nah, dan setelah mereka tahu hal itu, aku dibaptis, orang tuaku kecewa, papa mama kecewa. Gitu. Papa mama kecewa. Dan yang kedua, papa mama sih
merasa punya anak beda agama gitu. Oke. Ya terus habis itu kan aku pelajari lagi, ya aku harus tanggung jawabku itu untuk menyenangkan hati orang tua gitu. Akhirnya hari Minggu aku ikut bareng mereka ya untuk urus adik-adik di rumah gitu. Adik-adik yang ikut ke gereja. Oke, berarti Bro Matthew setelah jadi Advent awal-awal masih ikut ke gereja sama-sama ya, ke hari Minggu sama orang tua untuk ya jagain adik-adik gitu ya. Iya. Dan juga aku juga ingin ketemu teman-temanku yang ada di gereja itu karismatik. Ya aku ingin dapat kesempatan berbicara, berbagi dengan mereka, dan akhirnya aku dapatkan, dan setelah itu terjadilah konflik. Waduh, gimana tuh? Agamamu, respon mereka adalah agamamu, agamaku. Agamaku. Gitu. Aku tahu ini benar, tapi kan kita harus melihat konteksnya gitu. Dan kita harus berhati-hati dengan nabi palsu dan nubuatan yang kelihatannya belum pasti seperti itu. Belum pasti. Wah, ya, menarik sekali ya pernyataannya, statementnya. Ya, padahal sesungguhnya sebagai Protestan, sebagai kita punya adalah kekristenan, fondasi kita adalah apa yang tertulis dalam firman Tuhan kan, Alkitab itu harus jadi fondasi utama. Menarik sekali ya konflik-konflik ini ya. Berarti ya dari keluarga sendiri ya pastinya pertentangan ya, yang tadinya selama ini kita gereja bareng-bareng hari Minggu, terus tiba-tiba udah mulai berbeda. Terus apakah Bro Matthew juga udah mendalami pekabaran reformasi kesehatan kan? Apa sudah? Tidak seutuhnya, belum seutuhnya. Tapi masih progres ya? Iya, progres. Apakah sudah vegetaris juga? OVO vegetarian. Oke, udah mulai belajar vegetarian juga. Dan tentunya kalau misalnya kita di keluarga yang Bro Matthew di keluarga yang Protestan pada umumnya masih makan yang haram juga toh tentunya. Khususnya papaku, dan dia sembunyi-sembunyi karena mamaku tidak lagi makan yang dibilang yang dikatakan Alkitab. Oke. Berarti ibu sendiri sudah mulai kenal pekabaran ini juga ya secara nggak langsung. Iya, dari denominasi Metodis. Dari Metodis, oke. Dan Bro Matthew di rumah bisa dibilang sendiri gitu ya, yang menghidupkan makanan vegetarian seperti itu. Iya. Sendiri, oke. Mulai tertarik karena pertama murah, terus kedua juga sederhana persiapannya. Betul. Nah itu. Oke, lanjut. Nah terus Bro Matthew kan sekarang kuliah nih, statusnya ya? Ya, statusnya kuliah. Dan bagaimana ceritanya Bro Matthew bisa sampai memutuskan untuk Bro Matthew mau fokus ke arah penginjilan, ke arah full time missionary, mengambil langkah itu gitu. Sedangkan Bro Matthew status sendiri masih dalam perkuliahan gitu. Nah itu gimana ceritanya tuh? Oke, jadi awalnya tuh sebelum, jadi gini Van. Tujuanku masuk kuliah itu nanti aku kan rencana mau ambil akuntansi. Agar nanti jadi akuntan publik, dapat sertifikasi akuntan publik. Entah Indonesia atau luar negeri, boleh dua-duanya gitu. Ini tujuan awal sebelum Matthew tahu pekabaran ya? Iya. Jadi akuntan publik sama analis yang bersertifikat, ada dua gitu. Terus? Tujuannya apa ya? Ujung-ujungnya kan uang gitu.
betul. Uang dan kehormatan. Kalau tahta wanita kan lain gitu ya. Tapi ini kan Oke. oke. Ya. Dan aku juga tertarik gitu belajar akuntansi, teknisnya gimana, ekonominya gimana gitu. Oke. Oke, jadi aku masuk kuliah dan menariknya aku jadi angkatan pertama dengan beasiswa full Oke. dan terpilih dari satu di antara banyak orang akhirnya. Em, Cukup sulit juga masuk ke situ. Oke. Jadi ya karena ya semangat gitu, ambisius gitu kan. Oke, dengan semangat ini akhirnya bisa masuk Oke. ke kuliah semester 2. Nah, semester 2 aku dapat mulai baca-baca lagi ayat. Aku cuman bisa melayani satu tuan gitu. Tuan tidak bisa Nggak. menyembah dua tuan. Iya. Dan mulai hari ini kamu harus pilih gitu. Kamu melayani siapa gitu. Ya, oke. Oke Tuhan, aku melayani diriku sendiri berarti gitu ya selama ini. Dan akhirnya singkat cerita aku bergabung dengan PCM, Public Campus Ministry Jakarta. Oke. Oke. Jadi di situ kesepakatan yang bagus karena aku tetap bisa belajar sambil tetap bisa sebagai mahasiswa aktif di kampus dan mewartakan pekabaran tiga malaikat. Oke, itu berarti Matthew kenal PCM ini setelah sudah jadi Advent. Benar. Ya, itu di semester 2 akhir. Semester 2 akhir. Oke. Sebelum bergabung dengan PCM juga itu aku mau keluar, udah mau berencana keluar. Jadi aku mau berhenti kuliah, terus ya kerjaanku cuma mengabarkan pekabaran tiga malaikat. Itu semester 2 akhir ya. Ya, semester 2 akhir. Dan kenapa tuh? Apa yang membuat seperti ada desakan Matthew mau keluar gitu dari kampus? Pertama kan 2 ayat tadi. Oke, 2 ayat Lalu tadi. aku baca buku manualnya PCM. Kan aku masuk PCM, aku harus baca buku manualnya. Oke. Nah, di buku manual itu salah satunya mengutip kutipan dari Roh Nubuat, tidaklah salah kamu mencapai cita-citamu setinggi mungkin. Kamu boleh mencapai tingkat pendidikan yang paling tinggi. Oke. Ada tapinya, tapi sejak awal kita harus dibekali prinsip Alkitab. Oke. Dan dengan diimbangi oleh prinsip Alkitab, kita boleh naik ke jenjang pendidikan setinggi mungkin. Dan tidaklah salah kalau kita setelah mencapai pendidikan setinggi mungkin kita berada di kalangan legislatif, itu boleh. Oke. Kita mengesahkan undang-undang itu boleh gitu. Tapi dengan syarat sudah dibekali sejak awal muda prinsip Alkitab. Ya. Oke. Dan aku juga baca juga para pionir-pionir kita seperti itu. Itu mereka umur berapa gitu. Mulai bergabung ke melakukan pekerjaan yang Tuhan ingin seperti itu. Oke. Dan tapi berarti waktu saat itu meskipun sudah ada dorongan itu ya, tapi belum terrealisasi ya. Belum terrealisasi untuk menyalurkan pekabaran tiga malaikat. Dan kalaupun sudah terrealisasi itu sudah terrealisasi, tapi itu dibatasi. Di kampus dibatasi. Jadi
Ya, aku gabung ke organisasi mahasiswa yang beragama, yang Kristen Katolik Oke. dan Dibatasinya sebagainya. karena apa tuh? Oke, pertama aku dibatasinya pertama karena bersifat memecah belah Memecah gitu. belah ya. Karena memang kebenaran sendiri, memang Yesus sendiri kan bilang, aku datang bukan mau damai tapi mau pedang gitu. Ya, karena Ya. aku berpikir begini, kalau aku besok meninggal, aku hari ini harus mengabarkan siapa itu antikris, apa itu tanda binatang, dan panggilan keluar dari Babel. Nah, tiga itu aku sampaikan ke pertemuan yang pertama kali aku ikuti di organisasi beragama tersebut di kampus. Saat itu juga ketiganya aku sampaikan. Dan terjadilah suatu goncangan yang dahsyat ya ketika Dan meskipun begitu ada yang mendukung, ada yang mendukung dan terbangun gitu ya. ya, dan terbangun seperti itu. Jadi pesannya salah satunya buat kita adalah jangan ragu-ragu ketika kita bawakan pekabaran terus ada goncangan. Memang itu sudah seperti apa ya, hukumnya begitu gitu. Ya, Dan memang kita akan siap menerima serangan, menerima pertentangan, karena memang kita ini pekabaran yang kita ini sangat unik dan sangat melawan arus gitu. ya. Mayoritas orang dunia ini kemana, kita punya pekabaran ke arah yang sebaliknya gitu. Asal benar maju terus, ya. Oke. Berarti Brother Matthew karena merasa dibatasi, ya sempat berarti ada pikiran untuk gimana caranya supaya saya bisa lebih bebas lagi gitu ya. Ya. Nah, Oke, dibatasinya itu karena langsung dikeluarkan dari dari organisasi organisasi tersebut. perkumpulan di kampus ya. Ya. Kalau aku melihat praktik-praktik di badan eksekutif mahasiswa juga yang menurutku tidak bisa aku ubah, sudah tidak bisa aku Ya, apa-apakan seperti Oke. itu. Akhirnya aku resign. selesai. Dan kenapa aku memutuskan untuk keluar kuliah gitu ya, tidak maksudnya untuk berhenti sebagai mahasiswa aktif, karena pertama beasiswa. Nah, dengan beasiswa itu kan fokusnya belajar. Oke, ya. Nah, dengan fokus belajar, apa yang aku pelajari gitu kan? Yang aku pelajari itu sesuatu yang nantinya tidak ada nilainya. Oke. Karena akuntansi kan menghitung aset. Salah satunya ya, ini salah satunya. Nah, aset itu nanti tidak akan ada nilainya lagi. Wah, berarti memang karena Bro Matthew salah satunya ada kesadaran bahwa nubuatan ini sedang betul-betul tergenapi sekali ya. Ya, Dan betul-betul apa yang dibicarakan orang zaman dulu itu betul-betul kita lihat sekarang gitu kan. iya. Belum lagi nanti ada masalah menjual membeli. Nah, secepat mungkin aku harus ambil keputusan. Udah. Kalau enggak nanti tertangkap basah atau aku ditemukan setia melakukan pekerjaan Tuhan. Betul. Jadi ada dua pilihan ya. Itu antara kita didapati setia atau kita didapati menjual iman kita kan, karena hanya masalah jual beli, masalah makanan minum seperti itu ya. Dan Bro Matthew berarti ada suatu kesadaran bahwa apa yang Bro Matthew jalani di perkuliahan ini, Bro Matthew rasakan tidak mempersiapkan Bro untuk kehidupan kekal dan untuk menghadapi krisis ya. Aku butuh berada di sekolah para nabi. Butuh dari sekolah para nabi. Kalau sekolah, aku pernah baca juga kalau di sekolah itu Alkitab bukan yang terutama,
yaitu jadi pintu neraka akhirnya, Oke. pintu menuju neraka. Bener. Maksudnya kematian kekal seperti itu. Ya karena tujuannya berbeda dari yang awal, Ah, ya aku keluar Oke. seperti itu. Maksudnya keluar itu tidak menjadi mahasiswa aktif di kampus tersebut, tapi kalau ada kesempatan aku ngajar di situ, aku langsung ambil kesempatan itu. Oke. Berarti ketika bro memutuskan untuk cabut ini, apakah kembali pasti kan ada pertentangan tuh dari pihak kampus, Ya, dari keluarga. pasti ada. Nah itu gimana tuh? Kalau boleh diceritain. Jadi pihak kampus itu, kalau dari pihak akademik sih maunya aku melunasi yang 20 juta itu. 20 juta ini apa nih? 20 juta itu sisa uang yang sudah aku lunasi sebelumnya dari sebagai asisten dosen. Jadi itu terkait dengan biaya beasiswa yang aku terima selama ini gitu. Oke, berarti memang kalau Jadi gini Van, kan apa beasiswa nih, Ya, mesti kan beasiswa. dibiayain kan Ya. sama sponsor. Nah itu sudah aku coba lunasi dari semester 2 sebagai ya kerja di kampus, entah itu mengajar atau sebagai mengadministrasikan sesuatu. ya Akhirnya sisa 20 juta ya kampus, sebenarnya sisanya 19.666 666 luar biasa. 19.666.000. Angkanya aja udah dahsyat banget tuh. Nah, itu hasil lunasi segitu. 20 juta lah gitu, itu hasil lunasi. Itu dari pihak keuangan, tapi kalau dari Ya. para dosen dan dosen pembimbing dan kawan-kawan di kampus inginnya aku kembali, tapi ada juga yang merasa tersaingi di kampus, mereka dengan senang hati aku pergi. Mau pergi aja lah Matthew gitu katanya ya. Oke. Kalau orang tua tidak setuju hingga saat ini. Hingga saat ini. Oke. Nah, dengan tidak setuju, mereka akhirnya mulai lagi nih belajar tentang hari Sabat, tentang Antikristus, di mana mereka sebelumnya belum pernah mempelajari itu. Dan belum ada seperti ketertarikan ya sebelumnya. Ya. Jadi gini, kenapa orang tua tertarik, karena kok anakku bisa kayak gini gitu, kok ekstrim gitu ya. Iya. Akhirnya mereka jadi kesempatan lah, momentum untuk belajar gitu. Momentum untuk belajar. Pekabaran 3 malaikat. Orang tua ya, orang tua. Seperti itu. Ya. Dan itu kalau misalnya dalam kondisi seperti itu bukanlah suatu keputusan yang mudah untuk kita mengambil langkah untuk pergi gitu ya, pergi keluar dan juga dengan konsekuensi yang ada kontrak seperti itu gitu. Ya. Nah, itu ada suatu pilihan yang menurut kacamata dunia berat sekali gitu, berat dan Bro Matthew berani mengambil keputusan itu betul-betul satu Ya. kekuatan dari Tuhan juga. 3 semester ini, selama 3 semester 3 semester ini Bro sudah pertimbangkan bolak-balik seperti itu. itu 3 semester itu menurutku sangat cepat ya, sangat cepat ya. Dan itu hanya sedikit yang aku pertimbangkan sebenarnya. Tapi aku fokus ke hal-hal yang mendesak. Oke. Kan Tuhan ingin kita ada bekerja di ladangnya, di kebun anggur. Di Matius dijelaskan di mana Tuhan ingin kita berada, di mana Tuhan ingin aku berada, ya di kebun anggurnya gitu. Betul. Nah kan semua dosenku, semua rekanku mahasiswa sudah aku sebarkan itu kabaran 3 malaikat, termasuk kesehatan. Dan bahkan yang memberi aku donasi, yang mensponsori, aku bertemu dengan individu tersebut dan aku sampaikan ke dia mengenai pekabaran 3 malaikat, dan ternyata dia sebelumnya sudah terima. Tapi perlu diluruskan, apa sih bedanya
hukum upacara dan 10 hukum itu. Oke. Akhirnya aku luruskan itu dan akhirnya dia mulai Oke. sadar gitu. Hmm. Jadi maksudku adalah mereka sudah tahu isi dari pekabaran 3 malaikat dalam kacang ya, dalam in a nutshell. Dalam kacang. Kulit kacang ya. Berarti Bro Matthew sudah memutuskan ini, Bro Matthew sekarang sudah mengambil langkah, dan tentunya Bro Matthew sudah tahu konsekuensi dari ketika kita menempuh jalan ini gitu, dan konsekuensinya bahkan hidup itu sendiri. betul sekali. Ya. Betul Oke, sekali. lanjut. Ya, dan Bro Matthew di dalam cerita tadi di kampus sudah merasakan tetesan-tetesan kira kurang lebih seperti apa gitu kan. Bagaimana ditolak, bagaimana menghadapi konflik pertentangan karena pekabaran ini gitu. Dan itu yang perlu kita ingat sebagai umat Tuhan juga. Nah, berarti Bro Matthew dalam kondisi cabut dari kampus, Bukan cabut, mengundurkan diri ya, melalui email, surat. melalui surat ya, resign lah ya, seperti itu. Dan bukan apa namanya, bukan libur apa, bukan cuti, tapi mengundurkan diri secara full. Yap. Dan dapat tekanan dari keluarga juga, dari diriku juga, dari diri juga, manusia lama yang butuh ditaklukkan ya. Kita akan tetap doakan terus supaya Matthew tetap di jalan yang Matthew sudah ambil, putuskan, karena tantangan di depan pasti lebih dahsyat lagi. Tapi saya percaya bahwa apa yang keputusan Matthew ambil ini betul-betul dari dorongan Roh Kudus. Yep. Karena Tuhan itu baik sekali, dia tidak mau anak-anaknya celaka gitu. Yep. Kalau misalnya mungkin Bro Matthew masih dalam keraguan-raguan atau dibuat bimbang ya oleh setan gitu, mungkin Bro Matthew tetap di situ dan tidak ada kesempatan untuk keluar gitu. Bisa jadi kan, karena sudah, kalau kita lihat kondisi dunia sudah seperti ini gitu, begitu genting sekali ya, begitu genting sekali. Dan mungkin untuk terakhir, apa plan Bro Matthew selanjutnya? Aku perlu cari Paulus, perlu dapat pendidikan yang Elisa berikan ke Elia, Paulus berikan ke Timothy. Satu lagi apa ya? Ya, jadi aku juga ingat saat Yesus mendatangi Matius, si pemungut cukai. Coba kalian ingat deh ceritanya. Ya, tapi memang aku tidak sehebat Matius yang di situ. Oke. Dan tujuanku itu ya. Ya, yang pertama itu menemukan individu tersebut, dan kedua bekerja bersama-sama dengan individu tersebut. Karena kan Jesuit juga punya kelompok ya. Mereka juga berkelompok, dan juga Yesus juga berkelompok. Pekerjaan ini tidak bisa diselesaikan sendiri. Terus yang ketiga, tetap fokus mengabarkan. Aku ingin fokus tetap mengabarkan pesan pekabaran 3 malaikat. Meskipun nanti ada ya gesekan gitulah ya, tapi kita perlu fokus ke kebenaran masa kini lah gitu. Yes. Okay. Jadi yang ketiga, aku ingin mempelajari apa saja kebenaran masa kini. 5W1 hanya kebenaran masa kini, dan aku perlu belajar juga untuk membagikan, menghidupkannya gitu. Oke. Yang keempat, aku perlu juga belajar menyokong kehidupan pribadi secara ekonomi. Ya, secara ekonomi. Itu bagaimana yang alkitabiahnya. Lalu yang kelima nanti juga terkait juga dengan
mempersiapkan ini mengusahakan tanah. Oke, country living ya. Ya, mengusahakan tanah. Oke, Jadi mempelajari hal-hal yang diperlukan di diperlukan. dunia nyata ini gitu. Dan ada satu kutipan juga mengatakan bahwa apa yang dahulu dipelajari bertahun-tahun, Ya. dan sekarang di waktu yang singkat ini karena sudah mau hampir habis, hanya perlu dipelajari dalam waktu yang singkat saja, beberapa bulan saja gitu. Oke. Dan semoga ya kita doakan Matthew semakin terus konsisten dalam jalan ini, dan semakin dibentuk oleh Tuhan, dipakai Amin. Tuhan, dan juga by the grace of God, kasih karunia Tuhan, keluarganya juga yang sudah mulai terbangunkan ya, mulai Tuhan panggil untuk bangun. Bangun sudah tapi Ya. tidur lagi. Nah, sekarang aku Lagi. keluar bangun lagi. Ya, semoga mereka bisa juga pada saat seruan nyaring itu dikumandangkan, mereka juga bisa bergabung dalam panggilan yang Tuhan sudah panggil ke semua orang ya. Dan tidak tertangkap basah. Ya, betul. Ya. Terpanggil keluar, tidak tertangkap basah, dan bersiap untuk menghadapi krisis yang akan ada di depan, yang Alkitab katakan tidak terbayangkan oleh sebelum-sebelumnya, seperti itu. Ya. Ya. Karena kalau aku lanjut kuliah juga, masa depan itu nggak pasti. Betul. Karena ilmu ekonomi itu menambah masalah, tidak menyelesaikan masalah. Apa masalah ya? Menambahkan ilmu ekonomi murni. Ya. Ya. Oke. Menarik sekali ya percakapan kita dengan Brother Matthew. Ya, semoga teman-teman bisa terberkati oleh interview kita dengan Brother Matthew, dan buat teman-teman yang mungkin ada perasaan yang sama atau pergumulan yang sama, mungkin bisa jadi lebih berani untuk mengambil keputusan di waktu yang udah sangat amat genting ini. Oke. Tuhan memberkati ya. Dan kalau belum yakin, ya yakinkanlah dengan Alkitab Betul dan sekali. doa Iya, sampai yakin, betul. seperti itu. Dan tuh maksudku adalah nggak, setiap orang kan berbeda, nggak harus sama pola jalan hidupnya tuh nggak sama. Jadi andalkanlah Tuhan selalu dan kembali lagi ke Alkitab, ujilah segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu. Ya, ujilah segala Bahkan sesuatu. yang kita lagi bicarakan ini juga teman-teman harus uji berdasarkan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Ya. Itu sudah suatu kewajiban ya. Oke. Thanks Brother Matthew atas pertemuannya kali ini. Semoga lancar apa rencana-rencananya nanti, dan dipakai Tuhan sebagai juru kabar Tuhan yang matang ya. Oke, Tuhan memberkati.